Liga Champions telah menuntaskan pekan terakhir fase liga. Dan untuk pertama kalinya dengan format baru ini, peta persaingan menuju fase gugur benar-benar terasa brutal sejak awal. Dari total 36 tim, hanya 8 klub yang berhasil mengamankan posisi aman dan lolos langsung ke babak 16 besar tanpa harus menjalani play-off. Keuntungan besar bagi 8 tim ini bukan hanya soal lolos langsung, tetapi juga soal waktu istirahat lebih panjang dan persiapan yang lebih matang sebelum fase gugur dimulai. Namun di sisi lain, format baru ini juga menghadirkan kenyataan pahit bagi sejumlah raksasa Eropa. Tim-tim seperti Real Madrid, Inter Milan, PSG, Juventus, Atletico Madrid, hingga Newcastle United justru harus turun ke jalur knockout playoff, fase yang bisa dibilang sebagai babak hidup dan mati. Total ada 16 tim yang harus saling mengalahkan demi 8 tiket tersisa ke babak 16 besar, dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Masuk ke bagian playoff versi terbaru UEFA Champions League, sistem yang digunakan berbasis peringkat klasemen fase liga. Tim yang finish di peringkat 9 sampai 16 akan berstatus unggulan, sementara tim peringkat 17 sampai 24 menjadi non-unggulan. Contohnya, peringkat 9 dan 10, yaitu Real Madrid dan Inter Milan, akan diundi menghadapi salah satu dari peringkat 23 atau 24, seperti Bodo Glimt atau Benfica. Pola ini juga berlaku untuk pasangan lain. Semua laga playoff dimainkan dalam format 2 leg kandang dan tandang, tanpa aturan gol tandang, sehingga agregat murni menjadi penentu. Dan jika masih imbang, laga akan berlanjut ke extra time hingga adu penalti. Dari sinilah drama sebenarnya dimulai, karena 8 tim pemenang playoff akan langsung masuk ke bagian 16 besar dan bertemu tim-tim elit yang sudah menunggu. Jika kita melihat simulasi bagan yang dirilis UEFA, peluang big match terbuka sangat lebar. PSG misalnya, di atas kertas punya peluang besar lolos dari playoff. Tetapi konsekuensinya, mereka berpotensi langsung berhadapan dengan Barcelona atau Chelsea di babak 16 besar. Duel klasik yang syarat gengsi dan penuh tekanan. Di jalur lain, jika kita asumsikan Juventus dan Atletico Madrid berhasil melewati playoff, maka mereka sudah ditunggu Liverpool dan Tottenham. Pertandingan keras yang bisa langsung menguras fisik dan mental sejak awal fase gugur. Bagan yang paling menyita perhatian ada di jalur bawah, karena ada peluang besar Real Madrid dan Inter Milan sama-sama melaju. Jika salah satu dari mereka kemudian bertemu Manchester City, kita berpotensi menyaksikan ulang duel panas Madrid versus City. Laga yang dalam beberapa musim terakhir selalu menghadirkan drama, intensitas tinggi, dan kualitas sepak bola level tertinggi, termasuk mengingat kembali semifinal Liga Champions 2023 yang ikonik. Sementara itu, di sisi bagan yang dihuni Arsenal dan Bayern Munchen, kemungkinan lawan yang muncul adalah Borussia Dortmund atau Bayer Leverkusen. Ini membuka skenario menarik seperti duel sesama Bundesliga antara Bayern dan Leverkusen, atau Arsenal menghadapi Dortmund dalam laga cepat dengan tempo tinggi dan transisi tajam. Dengan format baru ini, Liga Champions terasa jauh lebih padat, lebih kejam, dan lebih menarik. Tidak ada lagi fase gugur yang terasa ringan, karena big match bisa terjadi sejak babak 16 besar, bahkan sejak playoff. Hampir setiap jalur menyimpan potensi laga besar. Dan satu hal yang pasti, Liga Champions musim ini menjanjikan drama, rivalitas, dan pertandingan kelas dunia sejak fase paling awal dari babak gugur.